Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala afdali khalqillah Sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ma ba'd, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi hari ini menjelang siang bersama-sama kita berkumpul di tempat yang penuh keberkahan, tempat ilmu yang ditaksis dan dibina oleh para ahli taqwa, pewaris sejati dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo di situ Bondo ini, yang dibina oleh para ulama, para masyayikh, mulai dari Kiai Syamsul Arifin dan juga putra beliau almarhum al-maghfurlah Syekh Kiai As'ad bin Syamsul Arifin, sehingga senantiasa ilmunya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebar di negeri ini dengan berkat mereka para ulama, para salihin yang menyebarkan ilmu, menyebarkan rahmat, menyebarkan kasih sayang, menyebarkan kedamaian yang mereka warisi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan almarhum al-maghfurlah Kiai Syamsul Arifin dan Kiai Sa'ad diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga segenap keluarga besar mereka yang telah wafat, yang meninggal dunia. Allah Subhanahu wa taala lapangkan kuburan mereka, Allah taala berikan ampunan dan rahmat kepada mereka, dan keluarga besar Kiai As'ad insyaallah diberikan kesehatan, afiat, panjang umur. Wabil khusus adalah al-ghaim fi hadzal maqam adalah akhina Kiai Haji Azaim, diberikan kesehatan, keberkahan. Di sini juga ada Kiai Afif dan juga segenap para masyayikh, para kiai, para ulama yang hadir tengah-tengah kita, dan juga para tokoh masyarakat, para tokoh pemerintahan dari kepolisian dan dari TNI. Ini dari kepolisian hadir tengah-tengah kita, Masya Allah Bapak Asep, alhamdulillah dari Polda Jawa Timur, dan segenap para ulama hadirin, para wali murid, para santri santriwati. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita berkumpul, berzikir, bersolawat kepada Nabi Muhammad dan menimba, mengemban ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan An-Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah taala, beliau, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kami utus engkau semata-mata hanya untuk membawa rahmat, kasih sayang kepada alam semesta. Nabi Muhammad, kedatangan beliau adalah rahmat bagi umat manusia, bagi kaum jin, bagi malaikat, bagi segenap makhluk-makhluknya Allah Ta'ala. Rasulullah adalah rahmat, rahmat bagi muslimin, bahkan rahmat bagi yang non-muslim. Bagi non-muslim juga rahmat, rahmat hatta bagi yang non-muslim. Rahmat untuk semua orang. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhira. Tidaklah kami mengutus engkau melainkan kepada segenap manusia, semua manusia. Enggak dibilang hanya lil muslimin saja, tetapi kafatan linnas, bagi segenap manusia. Basyira wa nadhira, pemberi kabar gembira bagi mereka yang mau beriman, yang menjawab, yang menurut kepada ajakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi mereka yang bersedia diselamatkan, bagi mereka yang bersedia disucikan, bagi mereka yang bersedia didamaikan, bagi mereka yang bersedia untuk disayangi oleh Allah Ta'ala, bagi mereka yang bersedia untuk dievakuasi dari neraka, dari sifat tercela, dari keburukan, dari kemaksiatan, dari kezaliman, dari kejahatan, bagi mereka yang mau. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, umatku, umatku, kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku masuk surga. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, semua umatku masuk surga, illa kecuali yang enggak mau. Kecuali yang tidak mau, dia yang nggak mau. Saya mau dia masuk surga.
Saya mau dia masuk surga. Nabi bilang, kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku masuk surga, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Terus Nabi ditanya, waman ya aba ya Rasulullah, memang ada orang yang tidak mau, yang enggan untuk masuk surga? Maka Nabi menjawab, man ata'ani dakhalal jannah, yang turut kepadaku berarti dia mau diajak masuk surga, dia akan masuk surga. Wa man asani, yang membantah, yang menolak, dia yang tidak mau masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau senantiasa karena rahmat dan kasih sayang mengajak semua orang. Mengajak semua orang. Kalau beliau enggak punya kasih sayang kepada orang non muslim, untuk apa beliau nunggu lama-lama di Mekah 13 tahun, diteror, diganggu, diintimidasi, dizalimi, ditaruh duri di jalanannya beliau, dicekik dari belakang dengan segala bentuk ancaman, diboikot, kelaparan, kehausan, krisis ekonomi, hingga dari pemboikotan tersebut wafat paman beliau, wafat istri beliau, hanya selisih 3 hari. Dikatakan tahun tersebut amul huzun, tahun kesedihan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan wafatnya 2 pembela beliau, paman beliau dan juga istri beliau Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha. Tapi karena rahmat dan kasih sayang, beliau tetap bertahan mengajak umat, membimbing masyarakat, membawa kasih sayang dan kedamaian di tengah-tengah masyarakat, hingga diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk berhijrah. Sampai di Madinah, beliau berhijrah ke Madinah, 10 tahun di Madinah, diperangi, diganggu, diteror, difitnah, dengan segala macam tuduhan. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dikatakan, ada satu orang dari ulama Yahudi mengatakan bahwasanya alamat tanda ciri-ciri Nabi yang terakhir itu, la yazidu jahlu jahil illa hilma, tidaklah provokasi dari orang-orang bodoh yang memprovokasi dia, makin diprovokasi Nabi tersebut makin sabar, makin santun, makin berakhlak, makin penyayang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu waktu ada orang mencekik, menarik sorban Rasulullah dari belakang hingga tepinya yang keras itu melukai lehernya Rasulullah. Leher Nabi yang putih bagaikan perak tertarik, terluka. Kemudian datang Sayyidina Umar menghunuskan pedangnya, ingin mengamankan Rasulullah. Maka Yahudi tersebut ketakutan. Nabi Muhammad melarang, Umar, sarungkan pedangmu. Bilang dia melakukan kejahatan. Bilang tanya dulu, kenapa? Maka dia bilang, ya Muhammad, bayar hutangmu yang sudah jatuh tempo. Sayyidina Umar bilang, kalau dia mau nagih hutang, nagih dengan santun, dengan sopan. Maka Nabi bilang, wahai Umar, kalau kamu mau ngasih nasihat, jangan sebelah pihak, tapi beri nasihat kepada dia. Kalau nagih hutang, nagih yang sopan. Beri nasihat kepada saya, kalau hutang yang benar bayarnya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terdiam Sayyidina Umar. Kemudian Rasulullah bilang, betul, saya berhutang kepada dia, sekarang bayar. Wahai Umar, ambil uang di sana, bayar hutangnya dia, sekian. Dibayar. Terus Rasulullah bilang, lebihkan lagi, didobelin 2 kali lipat. Bilang, ya Rasulullah, kenapa saya lebihkan? Padahal dia udah melakukan kejahatan dan gak sopan. Lebihkan, karena dia sudah ketakutan, kamu udah bikin dia takut dengan menghunuskan pedangmu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi bilang di dalam hadis bahwasanya ahsanukum khairukum ahsanukum qadaan, yang terbaik di antara kalian adalah yang ketika membayar dengan sangat baik, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Membayarnya pun juga kalau berutang, membayarnya dengan baik. Maka setelah dibayar, terus Rasulullah bilang, dan ketahuilah, belum jatuh tempo. Belum jatuh tempo, jatuh temponya masih 3-4 hari lagi. Tanya kepada dia. Itu Yahudi bilang, iya betul, belum jatuh tempo. Nah terus kenapa kok kamu begitu? Bilang, saya begini sengaja, sebab saya dapati
di Taurat tentang sifat-sifat Nabi yang terakhir. Semuanya terbukti ada pada diri Nabi Muhammad, kecuali satu sifat yang belum saya lihat. Apa sifat tersebut? La yaziduhu jahlu jahil illa hilma. Makin diprovokasi, makin diganggu, makin dia santun, makin dia berakhlak, makin dia tawadhu. Dan hari ini terbukti. Dan sekarang saya masuk Islam. Masuk Islam ngelihat akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat para guru-guru kita, para ulama, para masyayikh, para sesepuh-sesepuh kita umat Islam yang terdahulu. Orang-orang tertarik, masyarakat dunia tertarik kepada Islam tatkala melihat akhlak mereka sebelum mendengar omongan dan pidato mereka. Melihat wajahnya, melihat akhlaknya, melihat budi pekertinya, langsung tertarik. Belum dengar kajiannya, belum dengar uraiannya, belum dengar bacaan kitabnya. Tertarik ke dalam agama ini dengan akhlak mereka, dengan budi pekerti mereka. Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau dipuji oleh Allah Ta'ala, bukan dipuji ilmunya yang banyak atau ibadatnya yang banyak. Itu juga terpuji, itu juga mulia, itu juga agung, itu juga nggak ada bandingnya. Nggak dipuji dengan hartanya atau tahtanya atau kekuasaannya atau umatnya yang banyak, bukan itu yang dipuji. Tapi Nabi Muhammad dipuji oleh Allah Ta'ala dengan apa? Dengan akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau berada di atas akhlak budi pekerti yang teramat agung, yang teramat luhur. Dan firman ini dari Allah Ta'ala keluar dinyatakan setelah apa? Setelah apa? Kelihatan akhlak seseorang setelah apa kelihatannya? Setelah dibuktikan, nggak terpancing, nggak terprovokasi. Kalau mau tahu, sampai ulama bilang, idza turid an ta'rifan nas aghdhibhu. Kalau kamu mau tahu aslinya seseorang, pancing emosinya. Kelihatan aslinya seperti apa? Sama seperti apa namanya, ada tuh kayu gaharu. Kayu gaharu. Dilihat kayunya, oh hitam, berurat, berserat, bagus. Dicium nggak ada wanginya. Taruh di atas bara api, baru keluar asapnya, tercium aromanya yang wangi. Ketahuan ini kayu asli atau palsu. Asli kelihatan dari aromanya yang harum. Tapi kalau palsu aromanya busuk. Waliyadzubillah min dzalik. Aslinya seseorang kelihatan tatkala dia dipancing. Tatkala dia dibakar, diprovokasi, kelihatan aslinya seseorang. Itu disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, Nun wal galami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghaira mamnun wa innaka la ala khuluqin azim. Statement dari Allah Ta'ala, pernyataan Rasulullah berada di atas akhlak yang agung. Setelah apa? Ada omongan dari masyarakat, orang-orang yang memfitnah. Nabi aja difitnah. Jadi kalau orang zaman sekarang, saya nggak mau digosipin, saya nggak mau difitnah, saya nggak mau dikata-katain. Nabi dikatain, Nabi dicaci, Nabi dimaki. Sampai di zaman kita masih dituduh macam-macam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kata Imam Syafi'i. Datang orang kepada Imam Syafi'i bilang, Syafi'i, Muhammad bin Idris, kamu dikata-katain orang, dicaci maki orang, difitnah ini dan itu. Syafi'i nggak marah, nggak terpancing, tersenyum. Beliau bilang, "Qad gila anallaha dzu waladin wa anna khairal khalqi qad kahana ma salimallahu min bariyatihi wa la nabiyyul huda fa kaifa ana." Allah aja dituduh, Allah difitnah, Allah dituduh, Allah dimaki punya anak. Ya, tuduhan apa yang lebih jahat dari itu? Anda'u lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani ay yattakhidha walada in kullu man fis samawati wal ard illa ati rahmani abda. Allah dituduh punya anak. Nabi Muhammad dituduh tukang sihir, dituduh lagi gila, dituduh lagi kesurupan, kemasukan. Apabila Allah enggak selamat dari omongan makhluknya, Nabi Muhammad kekasih Allah, manusia yang paling mulia, enggak selamat dari omongan manusia. Bukan Allah enggak bisa menyelamatkan zatnya. Allah bisa kalau mau. Saya bikin manusia tidak ada yang bisa mencaci Allah. Bisa. Mampu.
Tapi Allah Ta'ala tidak menjadikan itu untuk dirinya. Dan Allah tidak menjadikan itu untuk kekasihnya. Terus saya berharap saya selamat dari omongan orang. Ya nggak bisa lah. Allah nggak menjadikan itu untuk dirinya ataupun untuk kekasihnya, apalagi untuk saya. Itu di dalam sebagian athar Allah Ta'ala wahyukan kepada salah seorang nabinya. Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi Musa atau sebagian nabinya yang lain, bilang, kamu tidak akan mencapai kedudukan tinggi di sisiku, dicintai olehku, hingga aj'aluka ilkan fi afwahin nas. Kamu tidak saya jadikan, tempatkan kedudukan yang tinggi di sisiku, hingga aku jadikan kamu bagaikan lidi atau ranting atau jerami yang digigit-gigit di mana di giginya manusia, di mulutnya manusia, menjadi konsumsi massal. Dan itu Rasulullah. Dan Nabi nggak menjawab, Nabi nggak mengklarifikasi, Nabi berdakwah, bukan nyautin orang-orang yang nggak benar, nggak menghabiskan waktunya buat klarifikasi, nggak menghabiskan waktunya untuk adu mulut, debat, caci maki. Nabi Muhammad SAW berdakwah. Nabi amar ma'ruf, ngajak orang kepada kebaikan. Nabi profesinya nahi mungkar. Nabi Muhammad profesinya basyiran wa nadhira, pemberi kabar gembira kepada orang yang mau taat, siapapun orangnya. Nadhir, pemberi peringatan. Sallallahu alaihi wasallam mengingatkan orang, awas ini bahaya, awas ini tercela, awas ini berakibat neraka. Nabi berdakwah, Nabi amar ma'ruf, Nabi nahi mungkar. Akan tetapi debat kusir, adu mulut, caci maki, itu nggak dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika beliau dicaci, dimaki, Allah Subhanahu wa taala yang sudah mengkondisikan bahwasanya Rasulullah tuh kebal terhadap begituan. Itu Nabi Muhammad bilang, orang-orang Quraisy suku saya mencaci saya, yadhummunani, mereka mencaci, mereka memaki. Padahal orang yang bisa dicaci, orang yang mempan dicaci adalah mudzammama. Yadhummuna mudzammama. Mereka kalau mau mencaci orang tercela, mencela orang tercela. Wa ana Muhammad, namaku Muhammad. Jadi namanya tuh memang udah nggak bisa dicaci maki. Apa Muhammad? Manusia terpuji. Muhammad begini, Muhammad begitu. Siapa yang begitu? Muhammad, orang terpuji. Bagaimana orang terpuji bisa dilekatkan keburukan pada dia? Jadi memang namanya Rasulullah sudah dikondisikan nggak mempan untuk dilekatkan keburukan pada pribadinya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Hingga Allah Ta'ala yang mengklarifikasi Rasul Sallallahu alaihi wasallam, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Kamu bukan orang gila dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa innalaka la ajran ghaira mamnun. Pahlamu enggak bakalan putus sampai hari kiamat. Wa innaka la ala khuluqin azim. Engkau berada di atas budi pekerti yang luhur. Kenapa? Sebab beliau enggak terpancing dengan begituan. Itu katanya akhlak yang bagus. Ulama bilang, ketahuan akhlaknya seseorang, di antara ciri akhlak yang bagus adalah ketika dia tidak komplain kepada perangainya orang lain. Ketika dia nggak terpancing dengan provokasinya orang lain, maka di situ ketahuan akhlaknya seseorang. Ditanya salah seorang ulama, akhlak kamu bagus, dari mana akhlak ini kamu dapatkan? Maka dia jawab dengan singkat, siapa gurumu dalam akhlak? Dia bilang, guru saya dalam akhlak orang yang nggak punya akhlak. Loh bagaimana? Ra'aitu jahla jahil fajtanabtuh. Saya ngelihat kelakuan yang buruk dilakukan orang lain, maka saya berpikir ini buruk dilakukan orang. Kalau saya melakukan juga buruk, maka saya hindari perbuatan tersebut. Kata beliau. Sehingga akhlak itu adalah sesuatu yang langgeng, sesuatu yang luas. Nabi bilang di dalam hadis, innakum lan tasa'un nas bi amwalikum. Harta kalian tidak cukup, dunia seisinya nggak cukup untuk ngapain orang, untuk berbagi kepada orang lain. Harta kita nggak cukup.
untuk berbagi kepada semua orang yang kita kenal. Enggak cukup hartanya kita. Akan tetapi fasa'uhum bi akhlaqikum, tetapi akhlak kalian mampu menjangkau semua manusia. Kalau harta kita enggak mampu menjangkau semua orang, tapi akhlak kita mampu menjangkau semua orang. Harta habis, tahta ya bakalan berakhir semuanya. Akan tetapi akhlak yang ditanamkan para wali-wali tetap langgeng, tetap dikenang. Itu sampai dikatakan oleh para ulama, kiram sajaya aina ma nazalu yabgal makanu ala atharihim atira. Orang-orang luhur yang mulia kemanapun mereka pergi, itu tempat menjadi harum. Kedamaian yang mereka tinggalkan, rahmat yang mereka wariskan, akur yang mereka ajarkan, ilmu yang mereka bina kepada murid-muridnya, itu tetap langgeng terus, tetap ada. Dan ketahuilah, almarhum Kiai As'ad, Kiai Syamsul Arifin, Masya Allah, sosoknya sudah wafat, nggak kelihatan, tetapi ilmunya tetap ada di tengah-tengah kita. Ajaran akhlaknya tetap ada di tengah-tengah kita. Dan mereka sudah mati puluhan tahun. Orang mati yang tidak produktif, tetapi selama argonya jalan terus, argo pahlanya jalan terus, masih produksi pahla, maka dia nggak mati. Orang yang mati yang sudah tidak produktif. Tetapi selama ini argo jalan terus, pahla masih mengalir terus, seperti Imam Muhammad bin Idris Syafi'i, beliau wafat 1000 tahun lebih, tapi ilmunya tetap dimanfaatkan sampai sekarang. Rasulullah bilang bahwasanya amalan terputus illa ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang dimanfaatkan. Waladu saleh yad'u lahu, anak soleh keturunan yang mendoakan leluhurnya. Dan juga sedekah jariyah, sedekah jariyah, dia bikin pesantren, bikin tempat ilmu, bikin masjid, masih dimanfaatkan. Jadi yang mati siapa? Masih produktif, pahalanya masih mengalir. Bahkan tidak berlalu hari melainkan pahalanya lebih banyak dari hari sebelumnya. Enggak berlalu zaman melainkan kedudukannya makin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, terus produktif. Walidzalik itu ulama bilang, tuba liman mat wa matat sayyi'atuh. Beruntung orang yang meninggal dunia, kejahatan dia juga meninggal, tidak punya dosa jariyah. Apa itu dosa jariyah? Ngajarin orang caci maki, dianya udah mati, tapi yang diajarin masih terus menjalankan caci maki dia. Termasuk tuh jejak-jejak digitalnya masih nyebar kemana-mana. Dia ngajarin orang provokasi, adu domba, caci maki, bikin orang untuk benci kepada fulan. Dia meninggal dunia, wah ini terus ucapannya masih bertebaran di mana-mana dan dipakai oleh orang lain. Itu dosa jariyah, itu orang yang paling sial. Orangnya udah mati, dosanya nggak mati, masih jalan terus bertambah. Itu orang yang sial. Wail liman mat wa mamatat sayyi'atuh. Celaka yang meninggal tapi kejahatannya nggak mati. Tapi tuba liman mat wa matat sayyi'atuh. Beruntung orang yang meninggal dunia, dosanya juga mati. Sudah, dosanya udah berhenti, selesai. Tapi yang lebih hebat, lebih agung, lebih mulia lagi, dia meninggal dunia tetapi pahalanya nggak mati, tetap jalan terus, produktif. Dia dulu pernah nyumbang, ya, bangun pondok, bangun masjid, atau bangun sebuah fasilitas yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Selama itu masih dimanfaatkan, terus ngalir, walaupun orangnya udah 1000 tahun meninggal dunia, walaupun udah berabad-abad meninggal dunia. Apalagi ilmu. Kalau bangunan ada usianya, batu bata ada usianya, genteng ada usianya, kaca ada usianya, beton ada usianya. Akan tetapi ilmu nggak ada kadaluarsanya. Imam Syafi'i 1000 tahun lebih, ilmunya tetap dimanfaatkan, tidak berkutu, tidak berjamur, tidak kadaluarsa, tetap dimanfaatkan. Imam Malik bin Anas, kitab Muwatta'nya tetap bermanfaat. Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fi tetap
masih bermanfaat ilmunya beliau. Sahih Bukhari beliau, Imam Muslim tetap manfaat, Imam Abu Isa At-Tirmidzi tetap ilmunya dimanfaatkan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tetap ilmunya beliau dan akhlak yang beliau ajarkan, akhlak batin yang beliau ajarkan kepada murid-muridnya dan tarekat beliau, tarekat beliau tetap dijalankan. Sayyidi Ahmad Ar-Rifai tetap ilmunya sampai kepada kita. Orangnya udah meninggal, ada yang hampir 1000 tahun, ada yang udah 800 tahun, ada yang udah 700 tahun, ada yang udah 1000 tahun lebih, tapi tetap ilmunya dimanfaatkan. Subhanallah. Sebelum mereka, orang-orang besar yang punya kerajaan banyak, raja-raja banyak, pemimpin-pemimpin banyak, tapi dilupakan. Di dunia ini berapa banyak daerah, wilayah yang udah nggak tahu berapa banyak pemimpin yang ada di situ, tapi dilupakan. Tapi para wali songo nggak dilupakan, tetap dikenang dan diingat. Akan tetapi mereka para ulama, Kiai As'ad tetap diingat, Kiai Syamsul Arifin tetap diingat, Syekhana Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani tetap diingat, dikenang dan didoakan. Orang mungkin nggak tahu siapa camatnya, siapa wali kotanya, nggak tahu, berganti terus tiap berapa tahun berganti. Akan tetapi Kiai As'ad nggak ganti, tetap Kiai As'ad adalah Kiai As'ad. Kiai Khalil tetap Kiai Khalil, Kiai Hashim Asy'ari tetap Kiai Hashim Asy'ari, Wali Songo adalah Wali Songo. Oh dulu Wali Songo, sekarang udah nggak jadi wali lagi. Ya kalau wali kota mungkin, tapi kalau Wali Songo dulu wali, sekarang wali. Justru sekarang derajatnya makin tinggi, sebab yang dia capai pahalanya itu, argonya itu makin menumpuk, makin banyak. Radhiyallahu anhum wa ardhahum ajma'in. Bayangkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak beliau wafat sampai saat ini, semua kebaikan yang menyebar, ilmu, akhlak, dakwah, kedamaian, bahkan kecerdasan bagi seluruh dunia, kemerdekaan di seluruh dunia berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang mengikis perbudakan tanpa menimbulkan gejolak di tengah-tengah masyarakat. Ada orang di suatu negeri ingin mengentaskan perbudakan, timbul perang dulu. Nabi Muhammad mengentaskan perbudakan dari dunia ini tanpa menimbulkan gejolak. Kalau di Amerika mereka baru selamat dari perbudakan berapa ratus tahun yang lalu, kita udah 15 abad prosesnya dijalankan oleh Rasulullah dan berhasil. Kalau di dunia-dunia yang lain masih ada intimidasi. Oh ini warna kulitnya hitam, ini warna kulitnya berwarna, ini warna kulitnya putih. Pikiran jahiliyah yang menganggap kemuliaan dari warna kulit, dari darah, dari suku, dari bangsa. Hal itu sejak awal Islam dinafikan oleh Rasulullah SAW. Kita umat Islam sholat, bersujud menghadap ke arah Ka'bah, disuruh Bilal naik ke atas Ka'bah. Seorang budak berkulit hitam mengumandangkan azan, memanggil semua orang. Siapa yang manggil Rasulullah untuk sholat? Bilal. Siapa yang memanggil Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar untuk sholat? Bilal. Siapa yang memanggil ulama dan sholihin di masa tersebut untuk sholat? Bilal. Sampai namanya hingga saat ini dikenal Bilal. Yang azan disebutnya apa? Bilal. Nama kamu Bilal? Bukan. Bilal yang mana? Bilal bin Rabah yang dulu Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diabadikan. Islam tidak kenal rasisme, itu tidak ada di dalam Islam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengentaskan itu semuanya. Dulu pernah Abu Dzar itu beliau ada sengketa dengan Bilal, ada masalah adu mulut, sampai akhirnya Abu Dzar bilang kepada Bilal, ya ibna Sauda, wahai anak dari seorang wanita kulit hitam, seorang budak dari Afrika. Nabi dengar begitu, kedengeran dari rumahnya Nabi keluar, ya Bazar, innakam ru'un fika jahiliyah. Ini kamu adalah orang yang otak kamu masih dipengaruhi oleh kebiasaan-kebiasaan jahiliyah.
Masih dipengaruhi oleh kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Rasis seperti itu. Memang orang kulit hitam sama kulit putih, apa yang lebih unggul? Apa yang membuat dia unggul? Warna kulitnya? Kagak. Sama sekali. Tidak membuat mereka unggul kecuali takwa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Dzar, dia nggak sengaja terlepas begitu aja. Maka dia bilang bertaubat saat itu juga. Dia datengin Bilal, Bilal, saya minta maaf. Bilang sudah saya maafkan. Udah clear, nggak ada masalah. Iya, tapi saya masih bukan cuma mau minta maaf, saya mau berobat. Berobat apa? Ini hati saya ngomong begitu sumbernya dari hati. Setiap omongan yang buruk pasti ada hal yang buruk di dalam hatinya hingga tumpahnya di mulut. Abu Dzar bilang saya mau berobat. Apa obatnya? Di hati saya ada kesombongan, merasa nggak senang hati kepada orang, ini beda warna kulit, ini beda suku. Sekarang saya datang kepada kamu, saya sudah punya resep obatnya, biar ini penyakit hati ini, kesombongan hilang. Ya boleh saya bantu. Abu Dzar bilang, saya minta telapak kaki kamu tuh yang hitam taruh di muka saya. Abu Dzar baring di tanah, minta Bilal taruh kakinya di mukanya Abu Dzar. Bilal nggak mau, dia menolak hal tersebut. Tidak, nggak mau, dipaksa oleh Abu Dzar biar hilang kesombongan dari hati saya. Menolak Bilal radhiyallahu anhum wa ardhahum. Tawadhu yang luar biasa, nggak menganggap diri lebih mulia dari salah satu makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau bukan mau jadi bos. Beliau saat berjalan bersama sahabat-sahabatnya di dalam suatu jihad, peperangan, dakwah, maka mereka itu menginap di beberapa tempat, perjalanan panjang, terkadang bisa berbulan. Itu setiap kali mereka menginap, itu sahabat bilang, saya yang mendirikan kemah. Yang satu lagi bilang, saya mencari air, bilang saya memasak. Nabi nggak diem, Nabi bilang, saya mengumpulkan kayu bakar. Saya yang mengumpulkan, ana ajma'ul hatab. Saya yang mengumpulkan kayu bakar. Bilang, ya Rasulullah, kamu duduk aja. Bilang, enggak, saya mengumpulkan kayu bakar. Nabi yang ngumpulin kayu bakar sallallahu alaihi wasallam. Dapat makanan ataupun dapat harta, Nabi bagi-bagi ke orang sampai dia sendiri lupa untuk dirinya sendiri. Pulang ke rumahnya ada makanan, bilang kita nunggu, mungkin engkau membawa sesuatu, ada lebih 1 dirham untuk kita beli makanan, kenapa enggak ingatkan, kata Rasulullah, saya udah bagi kepada semua orang. Semua orang kenyang, Nabi Muhammad kelaparan. 3 bulan, kata Sayyidatuna Aisyah, 3 bulan di rumahnya Rasulullah, itu dapurnya Rasulullah tidak mengebul, tidak ada tungku yang menyala. Lalu terus makannya apa? Hanya air putih dan kurma, aswadain. Hanya air putih dan kurma, mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri. Datang Sayyidina Abu Hurairah kelaparan. Abu Hurairah bilang, saya membela-belakan diri untuk hadir bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai saya nggak ke pasar. Tujuan saya, ya saya mau di masjid, nggak mau ada ilmu dari Rasulullah yang luput untuk saya hafal dan saya dengarkan. Tapi imbasnya, ya saya kelaparan. Saya kelaparan, nggak punya uang buat beli makanan. Terkadang tuh saya ngelihat Abu Bakar As-Siddiq, maka saya tanya, Abu Bakar, saya mau tanya. Tujuannya satu, saya nanya, biar Abu Bakar bilang, sudah, saya buru-buru, ikut ke rumah saya sambil makan, saya jawab pertanyaanmu, biar diajak makan. Padahal sudah tahu jawabannya. Katanya Abu Hurairah. Begitu juga Sayyidina Umar bin Khattab, saya nanya kepada dia, saya sudah tahu jawabannya. Tapi saya nanya, biar diajak makan ke rumahnya. Sekali saya melakukan trik yang sama kepada Abu Bakar. Abu Bakar menjawab jawaban, terus dia jalan, rupanya buru-buru, nggak diajak makan, gagal. Akhirnya saya masih lapar juga. Lihat Sayyidina Umar, saya mau nanya. Saya ajukan pertanyaan yang saya udah tahu jawabannya. Dijawab oleh Umar bin Khattab, terus dia pergi buru-buru. Dia nggak ajak saya makan. Gagal juga triknya dia. Sampai akhirnya sudah nggak kuat, saya berbaring. Langit rasanya berputar, bumi ini. Tahu-tahu di sebelah saya ada Rasulullah. Abu Hurairah lagi tiduran di masjid. Tahu-tahu Rasulullah berdiri. Ya Bahir, gum. Hei Bahir, bangun. Diajak bangun. Berdiri Abu Hurairah.
diajak ke rumahnya Rasulullah. Masuk, Rasul tahu saya kelaparan, diajak ke rumahnya Nabi. Sampai di rumahnya Nabi, nggak lama orang rumah dibawakan satu teko isinya susu, dihidangkan. Wah, susu adalah pengganti makanan. Abu Hurairah girang, alhamdulillah, ada yang bisa mengganjal rasa lapar saya, susu. Pikirnya segera akan diminum. Tahu-tahu Nabi bilang, Abu Hurairah, kita punya teman-teman tuh, ahlus suffah di bagian belakang masjid, ada 20-30 orang, ajak biar minum sama kita. Abu Hurairah bingung, waduh ini cuma satu teko, ya habis, saya nggak kebagian apa-apa. Saya pikir bisa kenyang, satu teko berdua, nggak taunya suruh ajak 30 orang. Orang-orang yang kelaparan juga di bagian belakang masjid. Ahlus suffah, para sahabatnya Nabi. Diajak, dipanggil. Masuk ke rumahnya Rasulullah, Abu Hurairah yang megang tekonya tersebut, wadahnya yang besar itu. Rasul bilang puterin, suruh mereka minum, masing-masing minum sampai kenyang. Muter dari sisi kanan, minum sampai kenyang. Abu Hurairah yang megangin. Terus Abu Hurairah oper ke orang sebelahnya, minum. Abu Hurairah bilang, sudah kelaparan, kehausan, wah ini makanan depan mata. Dia disuruh muterin dulu. Bilang ini kayaknya nyampe giliran ke saya udah habis. Diputerin sampai orang terakhir, itu susu masih banyak, nggak berkurang. Mereka habis minum, keluar jalan dengan tertib. Hingga di ruangan itu tinggal Abu Hurairah dengan Rasulullah. Nabi bilang, ya Abahir, bagitu ana wa anta. Tinggal kita berdua yang belum minum dari susu ini. Bilang, engkau minum, wahai Abu Hurairah. Bilang, ya Rasulullah, kamu Nabi, kamulah yang minum, saya paling akhir. Nabi bilang, enggak, kamu minum. Sebab Sayyidul Qaum khadimuhum. Pemimpin dari suatu kaum adalah pelayan bagi mereka. Pemimpin suatu kaum adalah pelayan. Pelayan. Orang kalau tidak mau melayani, nggak jadi pemimpin. Orang kalau tidak mau khidmah, nggak mau melayani, nggak bakalan jadi pemimpin. Tapi pemimpin adalah melayani. Akhirnya Abu Hurairah dia minum. Dia minum sedikit. Terus saya sudah minum, saya sudah jalankan perintah. Kamu ya Rasulullah sekarang. Nabi bilang minum lagi. Diminum lagi, lebih banyak, masih malu. Terus sebentaran dia berhenti. Sudah ya Rasulullah. Rasul bilang, isyrab, minum lagi. Ya sudah diminum. Udah gitu selesai ya Rasulullah, minum lagi. Suruh minum. Sampai Abu Hurairah udah penuh, dia bilang, ya Rasulullah, ini saya udah tenggelam nih sama susu. Lam ajid lahu maslaka, sudah tidak ada rongga di tubuh saya untuk menampung susu itu. Berkah banget. Akhirnya Rasulullah tersenyum, diminum dan dihabiskan sisanya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak merasa jijik, wah bekasnya orang, atau merasa gengsi. Enggak, minum dari satu wadah yang sama. Bukan cuma bekasnya Abu Hurairah aja, bekasnya itu orang fakir miskin, pengungsi yang tinggal di bagian belakang masjid, ada 20-30 orang, Rasul minum dari bekas mereka. Tawadhu yang luar biasa dan mukjizat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu akhlaknya Nabi. Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucunya Rasulullah, Sayyidina Hasan bin Ali. Ibunda beliau adalah Fatimah binti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Hasan bin Ali, Amirul Mukminin. Dia adalah seorang khalifah, sultan, presiden. Setelah wafat Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Hasan yang jadi pemimpin selama 6 bulan. Hingga sempurna 30 tahun dari masa khilafah yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muddatul khilafah 30 sanah. Itu masa khilafah nabawiyah, khilafah rasyidah 30 tahun. Sayyidina Abu Bakar ngambil bagiannya, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, sampai Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Waktu Sayyidina Ali wafat, itu baru 29 tahun dan 6 bulan. Sisa 6 bulan ditunjuk Sayyidina Hasan bin Ali memimpin. Terjadi gesekan dengan orang-orang yang ingin merebut kekuasaan. Sayyidina Muawiyah. Hingga akhirnya setelah 6 bulan tersebut, setelah selesai tuntas, gesekan makin panas hingga
Dua kubu saling berhadapan, dua pasukan. Pasukan terbesar adalah yang resmi, milik Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Pasukannya Muawiyah nggak banyak. Hampir-hampir terjadi peperangan, maka Sayyidina Hasan bin Ali bilang, cukup sudah, nggak usah berperang. Kamu mau kekuasaan, bisa jalankan dengan baik, amanat, silahkan ambil buat kamu. Ambil buat kamu. Dikiranya khilafah cuma khilafah kursi. Dikiranya khilafah cuma khilafah kursi. Khilafah yang sebenarnya khilafah ilmu, khilafah adab, khilafah akhlak, khilafah budi pekerti yang luhur, khilafah dakwah, khilafah mengabdi berkhidmat kepada masyarakat, khilafah tawadhu', khilafah takut kepada Allah Ta'ala, khilafah mihrab di dalam memakmurkan tahajud. Ada khilafah yang hakiki. Itu Syekh Al-Habib Umar bilang, wallahi, kata beliau, seandainya di dalam jabatan, dalam khilafah itu masih tersisa satu titik kebaikan, wallahi nggak bakal diserahkan oleh Hasan kepada Muawiyah. Tapi udah habis, udah nggak ada baiknya, khalas ambil khilafah yang zahirah tersebut, khilafah yang batinah, khilafah tawadhu, khilafah adab, khilafah mengalah, khilafah khidmat dan pelayanan buat masyarakat bisa dilakukan walaupun tanpa kursi. Sehingga masyarakat akur damai. Yang penting orang akur damai, jangan berperang, jangan berkelahi. Biarin saya mundur, berikan kepada orang lain. Itu Nabi Muhammad bilang di dalam hadis, inna bni hadza sayyid. Putraku Hasan adalah sayyid, seorang sayyid, cucunya Nabi Muhammad. Apa ciri cucunya Nabi? Sayyid, pemimpin sejati. Apa cirinya pemimpin sejati? Ciri pemimpin sejati bukan punya kursi sepanjang masa, bukan punya masa yang banyak, enggak, bukan itu. Tapi ciri pemimpin sejati punya sifat, punya akhlak. Nabi bilang, inna bni hadza sayyid. Buktinya adalah la'allallah ayyusliha bihi bainal fi'atain azimatain minal muslimin. Bukti beliau adalah seorang sayyid. Beliau kelak akan mendamaikan antara dua kelompok kaum muslimin yang akan berperang, bertumpah darah, saling membunuh, didamaikan oleh beliau. Sayyid, cucu Nabi, pemimpin, tokoh, adalah mendamaikan, mengakurkan, menanamkan kecintaan dan persatuan di tengah masyarakat, bukan mengadu domba, bukan memprovokasi, bukan menanamkan permusuhan dan kebencian. Tapi pemimpin mendamaikan, mengakurkan, membuat orang saling cinta, saling mengasihi. Kiai As'ad pemimpin sejati. Kiai Syamsul Arifin pemimpin yang sejati. Wali Songo, mereka adalah para pemimpin yang sejati. Nggak pengen kursi, nggak pengen tahta. Ada orang yang bisa menjalankan dengan amanat, silahkan, bismillah, begitu. Sibuk dengan pondoknya, sibuk dengan ilmunya Rasulullah, sibuk dengan warisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada khilafah yang sejati, yang agung, yang mulia, yang luhur. Pemimpin-pemimpin dunia dilupakan, tetapi orang-orang yang semacam mereka yang tulus tersebut nggak dilupakan oleh Allah Ta'ala, tetap dikenang. Karena nggak rakus, nggak tamak dengan dunia tersebut. Dan nasihatnya diterima oleh semua kalangan. Kenapa? Sebab para raja-raja dan pemimpin menganggap ini kiai tulus, nggak punya motif. Tulus, nggak punya motif. Bukan karena pesan sponsor, nggak ada latar belakang, nggak ada kepentingan, tulus untuk kemaslahatan umat, hingga nasihatnya diterima oleh para pemimpin yang muslim ataupun yang non muslim. Yudha lahul qabul fil ard, diletakkan penerimaan di muka bumi ini untuk mereka. Radhiyallahu anhum wa ardhahum ajma'in. Mendamaikan itu provokasi, adu domba, itu bukan ajaran Nabi Muhammad. Itu ajarannya iblis. Innama yuridu syaitan ayyugi'a bainakumul adawata wal baghdha. Misinya syaitan menempatkan di tengah-tengah kalian permusuhan dan kebencian. Mengklaim ilmu, mengklaim dakwah, akan tetapi adu domba, caci maki, menanamkan kebencian.
Hada bukan ilmunya Rasulullah. Itu adalah ilmunya syaitan. Ilmunya Nabi Muhammad mendamaikan antara Aus dan Khazraj. Datang ke Madinah langsung, hal pertama yang dilakukan oleh Rasulullah selain masjid yang ditentukan oleh Rasulullah, mempersaudarakan antara manusia, antara muhajir dan ansor, menjadi erat persaudaraan mereka. Itu yang ditanamkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang keras segala tindakan, ucapan, perbuatan yang bisa menimbulkan permusuhan di tengah-tengah masyarakat. Bahkan Rasul bilang di dalam hadis, ya ma'asyara man amana bilisanih wa lam yadkhulil imanu qalbah la tu'dzul muslimin, wa fi riwayah la taghtabul muslimin wa la tattabi'u awratihim fa inna man tatabba'a awrata akhihil muslim tatabba'a Allahu awratah wa man tatabba'a Allahu awratah fadhahahu wa in kana fi jawfi baitih. Wahai orang-orang yang beriman dengan mulutnya, sedangkan keimanan nggak masuk dalam hatinya. Wah, saya udah beriman 1000 tahun. Beriman dengan mulut, tapi nggak masuk ke dalam hati. Apa cirinya? Gemar mengganggu umat Islam. Gemar ngegosipin, ngomongin keburukan umat Islam. Gemar mengadu domba antara umat Islam. Gemar mencari kesalahan-kesalahan umat Islam. Waliyadzubillah min dzalik. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam bilang dalam hadis, la yadkhulul jannah al-gattat, fi riwayat an-nammam, enggak bakalan masuk surga orang yang tukang adu domba, orang yang suka memprovokasi massa, ngajarin membenci, musuhi kelompok yang itu, bahkan musuhi partai yang itu, musuhi calon yang itu. Sesama muslim enggak boleh kita ngajarkan kebencian. Oh iya, kita nggak boleh ngegosipin sesama Islam, kita nggak boleh adu domba sesama umat Islam. Siapapun umat Islamnya, mau dia ulama, mau dia masyarakat awam, mau dia orang pasar, pedagang, mau dia pebisnis, ataupun dia pemerintah, presiden, menteri, wali kota, gubernur, sama, nggak boleh kita gosipin, sama. Nggak boleh kita provokasi, ngajak orang menanamkan kedengkian. Nabi bilang dalam hadis, kunu ibadallah ikhwana, sesama muslim jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Sayyidina Umar bin Al-Khattab bilang kepada Amr bin Al-As, annas ikhwanuk, imma ikhwanuk fid din wa imma fil basyariyah. Manusia, rakyatmu, mereka adalah saudaramu, berlemah lembutlah kepada mereka. Waktu Amr bin Al-As menjadi gubernur ya di Mesir sana, bilang mereka adalah saudaramu, berbuat baiklah kepada mereka. Yang muslim saudaramu dalam agama, seagama. Yang non muslim saudaramu sesama manusia. Sehingga Islam datang bukan untuk memaksa orang menganut agama Islam, la ikraha fid din, enggak ada paksaan dalam agama. Buktinya tidak ada paksaan di dalam agama. Berapa dari sejak awalnya Islam sudah masuk ke Mesir, penguasanya Amr bin Al-As, sahabat Rasulullah, tapi umat Kristiani tetap ada, tetap dijaga, dibiarkan, hingga mereka sendiri yang tertarik ke dalam agama Islam secara sukarela tanpa paksaan. Waktu Sayyidina Umar bin Al-Khattab datang ke Baitul Maqdis, menerima kunci dari Baitul Maqdis, kemudian saat beliau sedang berkeliling, maka beliau masuk waktu sholat. Saat masuk waktu sholat, kebetulan di sebelah gereja, ya udah dia bersama jamaahnya, rombongannya, gelar sejadah di samping gereja, ada tanah situ, dia gelar sejadah di tepi jalan, sholat, masuk waktu sholat. Maka pemilik gereja, petugas gereja tersebut, itu nama gerejanya itu gereja Al-Qiyamah, Kanisa Al-Qiyamah, atau kalau sekarang itu gereja Makam Kudus, tempat sucinya mereka itu pemimpin gereja tersebut keluar, dan ketika melihat pemimpin, penguasa yang menguasai Baitul Maqdis, pemimpin yang baru, mau sholat di jalanan di tanah, dia bilang, ya Amirul Mukminin, sholat di dalam, saya siapin tempat di dalam. Tadinya Sayyidina Umar mau masuk, mau sholat di dalam. Emang sholat di gereja kenapa? Apa hukumnya? Kan kita ngaji, kan kita belajar fikih.
Hukumnya haram, alah, hukumnya makruh. Tidak haram, makruh. Sholat di gereja, sholat di di jalan, menghalangi jalan yang ditempuh oleh orang lain. Begitu juga sholat di tempat sampah, sholat fimisial di tempat aliran banjir yang sewaktu-waktu air bisa lewat di situ. Termasuk juga makruh sholat di gereja. Haram tidak haram, ada dijelaskan hukumnya fil fiqh ma'ruf indana fi Syafi'iyah. Sayyidina Umar tadinya mau masuk situ, mau sholat, bilang enggak jadi. Loh, kenapa enggak jadi? Kita siapkan tempat. Enggak jadi, saya sholat di sini aja. Kenapa enggak mau? Bukan enggak mau. Akan tetapi saya takut nanti setelah masanya saya, karena Umar Ibn Khattab pernah sholat di dalam gereja kamu, nanti diklaim sewaktu-waktu oleh umat Islam, gereja ini milik umat Islam. Umar pernah sholat di situ, jadi kami mau ngambil berkah, kita hak milik. Saya nggak mau itu terjadi. Ini tempat sucinya kalian, milik kalian, ambil, jaga, dilestarikan. Nggak diganggu oleh Sayyidina Umar Ibn Khattab, berpikir panjang sampai ke depan. Radhiyallahu anhu arda. Wahakadha Islam versi Sayyidina Umar, Islam versi Nabi Muhammad, dan Islamnya kita ahlu sunnah wal jamaah. Wali Songo masuk, candi-candi masih ada, nggak ada yang hancur, nggak ada pemaksaan. Subhanallah, candi Borobudur ada, candi Prambanan ada, masih ada. Kenapa? Sebab mereka bukan membangun fisik, membangun ini batin, akhlak, keyakinan di dalam hati. Subhanallah. Merekalah, kita umat Islam adalah umat yang paling mengerti akan toleransi. Sebab toleransinya kita bukan dari barat, bukan dari timur. Barat, timur nggak ngerti toleransi. Di sana adalah orang yang paling rasis, intimidasi. Mereka nggak ngerti toleransi. Mereka tidak mengerti hak asasi manusia. Kita belajar HAM bukan dari mereka, kita belajar HAM dari Nabi Muhammad, hak asasi manusia. Kita belajar toleransi dari Nabi Muhammad. Kita belajar moderasi dari Nabi Muhammad, orang yang paling moderat. Orang yang mengajarkan moderasi di dalam dunia. Sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling moderat. Orang yang paling santun, orang yang paling toleran. Orang yang paling menghargai hak asasi manusia. Jangankan manusia, hewan aja diperhatikan oleh Nabi Muhammad. Nabi sekali itu waktu Fatah Mekah, masuk ke Mekah membawa pasukan untuk memerdekakan kota Mekah agar tidak ada lagi penindasan di kota Mekah. Datang ke kota Mekah membawa pasukan setelah pengkhianatan yang dilakukan mereka terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saat Nabi masuk ke sana bersama pasukan, terjadi sedikit peperangan kecil. Itu waktu Rasulullah masuk bersama pasukan di kota Mekah. Di pinggir jalan ada seekor anjing betina baru melahirkan bayi-bayinya yang kecil, sedang menyusu kepada anjing betina tersebut. Ngelihat pasukan sahabat ketakutan gusar. Terus Rasulullah perintahkan satu sahabat Rasulullah, turun dari kudamu, jaga dekat anjing tersebut, halau pasukan jangan mendekat agar anjing itu nggak ketakutan dan tidak risau. Nabi Muhammad, perangnya beliau memperhatikan rasa aman bagi seekor anjing. Apalagi bagi manusia. Apalagi bagi manusia. Ada dalam jihad. Memikirkan rasa aman. Nabi sampai bilang dalam pertempuran, walaupun lawan kalian siapapun juga dalam pertempuran, dalam jihad, jangan bunuh kaum wanita, jangan bunuh kanak-kanak, jangan mengganggu orang-orang yang ada di pasar, rakyat sipil, jangan diganggu. Dan Rasulullah bilang, jangan mengganggu pendeta atau ahli ibadat yang sedang berada di kuilnya, di gerejanya, jangan diganggu, jangan dirusak gerejanya, jangan diganggu. Dipesankan demikian. Musuh yang udah kabur, melarikan diri, jangan dikejar, biarkan. Itu Nabi Muhammad SAW, orang yang mengklaim hak asasi manusia. Tanya, udah berapa puluh ribu sih korban yang ada di Gaza sana? Mau sampai berapa? Nggak cukup 50 ribu, nggak cukup 60 ribu, mau nunggu 1 juta, mau nunggu 2 juta. Mengklaim hak asasi manusia, aslan orang yang melakukan kejahatan tersebut nggak ada satu titik pun manusia di dalam hatinya. Terus kita mau belajar hak asasi manusia dari orang yang bukan manusia.
Manusia pun nggak melakukan hal yang demikian. Hak wanita, hak anak-anak, korban paling banyak wanita dan anak-anak. Itu baru yang satu depan mata kita di zaman kita. Belum lagi di negara-negara yang lain. Waliyad billah min dzalik. Merujuk kepada Nabi Muhammad yang ajarkan kita kedamaian. Alhamdulillah, negeri kita ini aman, negeri kita damai, negeri kita makmur. Di negara-negara lain gak bisa orang kumpul kayak begini. Kita bisa kumpul merayakan Maulid Nabi besar Muhammad SAW dan dijadikan 12 Rabiul Awal hari libur nasional. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di negara-negara Timur Tengah itu mereka sampai Habib Umar bin Hafidh dan juga beberapa ulama sampai heran, di negara kalian di Indonesia 12 Rabiul Awal hari libur nasional. Bilang di negara kita enggak, tapi di Indonesia 12 Rabiul Awal hari libur nasional. Bukan cuma itu doang, 1 Muharram hari libur nasional, 27 Rajab hari libur nasional. Nikmat apa? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat apa lagi yang mau kita kufuri? Berkat didikan dari para ulama, dari Kiai As'ad, dari para masyayikh, yang mana didikan mereka bukan cuma di pondok saja, menyebar sampai didikan mereka bahkan ke orang-orang yang ada di pemerintahan. Sehingga mereka membuat kebijakan yang alhamdulillah, masya Allah, manusia nggak ada yang sempurna. Ada kelebihan, ada kekurangan. Nggak ada orang yang sempurna. Nggak ada. Semua orang punya kelebihan, punya kekurangan. Tapi asal kita tahu, nikmat yang Allah Ta'ala berikan buat negeri kita banyak. Ini negeri aman. Dan keamanan di negeri ini tidak diridhai, tidak direstui oleh syaitan dan antek-anteknya yang iri hingga ingin menimbulkan perpecahan dan kegaduhan di dalam negeri. Jangan turut kepada orang yang ingin mengadu domba, yang ngajarin kita kedengkian. Kiai As'ad kapan ngajarin kita mencaci memaki? Ada di kitab beliau, wah, cacian, makian, kata-kata kotor, nggak ada. Maulid yang kita baca sifatnya Nabi Muhammad SAW, teladan bagi umat ini, la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa, enggak berucap, enggak berbuat kecuali hal yang indah. Karena sallallahu alaihi wasallam ahsanun nas khalqan wa khuluqa wa ahdahum ilal haqi turuqa. Orang yang paling indah akhlaknya dan fisiknya, dan orang yang paling santun ucapannya dan kata-katanya, yang paling lurus, yang paling benar, sallallahu alaihi wasallam. Itu ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur, nggak ada nikmat yang kurang, yang ada syukur yang kurang. Kalau kita bilang kurang, ya kurang ajar kita. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam nggak ngajarin kita sumpahin orang, kutuk orang, enggak. Tapi ngajarin kita doain orang, memberi hidayat, memberi bimbingan kepada siapapun. Kita rahmat kepada yang muslim ataupun yang non muslim, sesuai dengan porsi yang diatur porsinya dalam syariat dari porsi rahmat tersebut. Oh, untuk muslim porsinya sekian, untuk non muslim ada porsinya sendiri. Sama, loh kok dibeda-bedakan? Jangankan begitu. Rahmat kita untuk anak beda dengan rahmat kita kepada orang lain. Rahmat kita untuk istri beda dengan kasih sayang kita kepada anak, nggak sama. Rahmat kita kepada tetangga beda dengan yang lain. Rahmat kepada semua. Nikmat di negeri kita ini, pesantren paling banyak di dunia adalah jumlah pesantren yang ada di Indonesia. Santri terbanyak di dunia, santri Indonesia ini. Sampai tuh orang-orang luar negeri bingung, pesantren muridnya berapa? Bilang 1000. Dengar 1000 aja bingung. Bagaimana kalau dengar 24.000? Gimana kalau dengar 20.000? Gimana kalau dengar 30.000, 40.000, 50.000? Santri. Mereka bingung. Bilang kalau di tempat saya santri ya paling banyak tuh ya 100. Kemarin kita pergi ke beberapa negeri, di Thailand, di mana? Bilang santri berapa sini? Pesantren terbesar. Wah, ini paling besar. Berapa santrinya? 300 orang. Subhanallah. Tapi memang bukan dari segi jumlah. Bukan dari segi jumlah. Wali Songo ada berapa?
ada 9, tapi merubah negeri semuanya. Karena 9 orang hatinya satu, 9 orang dengan satu hati, satu tujuan, mengemis ridhonya Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ada 1 juta, ya 1 juta kepentingan, 1 juta tujuan, 1 juta apa namanya, 1 juta titipan. Waliyadzubillah min dzalik. Wali Songo 9 tujuannya satu, satukan hati kita kepada sesama umat Islam, satukan hati kita di dalam bangsa ini, sesama rakyat bersatu untuk saling cinta, saling mengasihi, memberikan manfaat kepada semua, membawa kedamaian kepada semua. Jangan ganggu orang dengan mulut, dengan tangan kita, berikan manfaat. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan rahmat kepada kita sekalian, dijadikan negeri kita makin berkah, makin makmur, makin aman, makin akur, dan dijadikan kita orang yang berperan, terutama para santri-santri dari pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah dan para masyayikhina dan para kiai-kiai kita, dijadikan orang yang paling berperan di dalam mewujudkan kedamaian di negeri ini. Sebagaimana dahulu para guru-guru kita, mereka orang yang paling berperan di dalam membawa kemerdekaan di negeri ini. Para masyayikh, para kiai, orang yang paling berperan di dalam mewujudkan kemerdekaan, kedamaian, keamanan di tengah-tengah masyarakat. Allah Ta'ala jadikan kita orang yang punya peran besar di dalam memberikan manfaat, menyebarkan rahmat, memberikan ilmu kepada masyarakat, menolong dan membantu kepada sesama. Dan kita doakan para guru-guru kita yang hadir tengah-tengah kita diberikan keberkahan, kesehatan, afiat, panjang umur, wabil khusus Kiai Azaim, Kiai Afif, dan segenap keluarga besar Kiai As'ad, dan juga para pemimpin-pemimpin kita, para pemerintahan kita, polisi, TNI, dan semua para tokoh-tokoh bangsa dan negeri ini, dipersatukan hati mereka, dijadikan saling cinta, saling mengasihi, semangat untuk memberikan manfaat dan rahmat dan kebaikan di tengah-tengah masyarakat, dan dijadikan negeri kita negeri yang makmur, yang aman dari tangan-tangan yang ingin merusak kesatuan di negeri kita ini. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang saling cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang saling berkumpul karena Allah Ta'ala, hingga besok hari kiamat kita semua dibangkitkan di barisannya Rasulullah Sallallahu Alaihi wa alihi wasallam. Dan Allah Ta'ala izinkan mata kita ini menatap wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan diizinkan oleh Allah Ta'ala tangan kita untuk menyalami dan mencium tangan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan kita ke dalam surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah Ta'ala angkat derajat para guru-guru kita, dikumpulkan kita bersama mereka, berjalan di jalan mereka di dunia, dan dikumpulkan bersama mereka kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اهدنا بهداك، اجعلنا ممن يسارع في رضاك، لا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. فرج على المسلمين. Itu dalam hadis disebutkan, ketika seorang hamba berkata ya arhamar rahimin sebanyak 3 kali, maka malaikat datang berkata, wahai fulan, wahai hamba, engkau memanggil arhamar rahimin 3 kali, kini arhamar rahimin ada di hadapanmu, silakan kamu meminta dan panjatkan hajatmu, dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Dan kita mengemis memanggil namanya Allah di tempat yang mulia ini, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Farij 'alal muslimin, ij'alna anfa'al muslimin lil muslimin, abrakul muslimin 'alal muslimin. Farij 'alaina wa 'ala jami' ummat nabiyina Muhammad, ighfir ummat sayyidina Muhammad, ustur ummat sayyidina Muhammad, wajbur ummat sayyidina Muhammad, waj'alna min khawasi ummati sayyidina Muhammad, bihaqqi sayyidina Muhammad,
ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.